Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membacakan materi tentang hak milik intelektual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nadia Putrinata sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Yang kedua, Kelvin Griseldis sebagai pemateri pertama dan Jihan Nada Hanifah sebagai pemateri kedua. Nama saya Kelvin Griseldis 18059096. Di sini saya akan menjelaskan hak cipta atau copyright. Pengertian dan istilahnya adalah hak cipta yang mengatur karya intelektual dari bidang ilmu, pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah digunakan dalam hak cipta. Antara lainnya, yang pertama adalah ciptaan, yang kedua pemegang hak cipta, yang ketiga pengumuman, yang keempat, yang kedua luang banyak kata. Ciptaan yang dilindungi pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajanan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama atau drama musikal, teori, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Berikutnya, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Berikutnya, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan terakhir terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain. Dan yang B, ciptaan yang tidak diberi hak cipta. 3. Yang pertama, dan rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Yang kedua, sebagai perundang-undangan. Ketiga, pidato ke negara atau pejabat pemerintah. Tentuman sebenarnya. Yang keempat, putusan pengadilan sebagai penetapan hak cipta. Yang terakhir, keputusan dalam penggunaan cipta hak lain atau kepentingan pendidikan badan sejenis lainnya. Cipta hak lain. Yang ketiga, baik seluruh maupun sebagian. Yang ketiga, pengambilan cipta hal lain tidak seluruh maupun sebagian. Yang keempat, membanyakan suatu cipta selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau progres yang serupa oleh perpustakaan umum. Berikutnya, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan. Yang keempat, atas karya arsitektur. Yang terakhir, pembuatan salinan cadangan atau program komputer oleh pihak program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dalam dikenakan penjara paling singkat 1 bulan atau denda. Hak cipta pergi publikasi kantor hak kalian PB dan lisensi paling sedikit 1 juta. Berikutnya adalah hak paten atau pidana. Pengertian dari istilah hak paten merupakan perlindungan hukum atau karya intelektual di bidang liar teknologi. Pada istilah prosedur perlindungan. Saya Jihan Nada Hanifah akan melanjutkan materi terkait subjek hukum pemegang hak paten.
Yang Pihak kedua yang adalah diperkenankan lingkup memperoleh paten. hak paten menurut pasal Investasi 10 sampai 13 yang dapat Undang-Undang Paten diberikan paten meliputi berdasarkan 1. Undang-Undang Perorangan, Nomor yaitu 14 Tahun inventor; 2001 2. tentang Beberapa paten. orang jika suatu Investasi yang invensi dihasilkan oleh dapat beberapa diminta orang secara perlindungan paten bersama-sama; adalah investasi 3. Perusahaan ada atau pihak investasi yang pemberi tidak dapat kerja jika suatu dapat invensi dipatenkan. dihasilkan dari sebuah hubungan kerja kecuali diperjanjikan lain. 4. Jangka waktu perlindungan paten. Menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Paten, jangka waktu perlindungan paten adalah sebagai berikut. 1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun. 2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Perlindungan jangka waktu diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang kelima yaitu pengalihan hak dan lisensi. Paten dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pengalihan paten yang paling populer dan disukai adalah dengan lisensi. Dalam melaksanakan lisensi, Undang-Undang Paten menetapkan bahwa bila tidak diperjanjikan lain, maka pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga atau non-eksklusif. Selain itu, pemegang paten bisa dikenakan lisensi wajib atau memberikan lisensi secara paksa pada pemohon yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar pemohonan. C. Merek. Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda. Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan yaitu merek. Merek sendiri artinya adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek jasa adalah, selanjutnya yaitu merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan selanjutnya yaitu merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu lingkup merek. A. Tanda yang diberi perlindungan merek. Pada umumnya, segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dapat dimintakan perlindungannya. B. Merek yang tidak dapat didaftar. Merek yang tidak dapat didaftar yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki daya pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis, tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. C. Selanjutnya itu telah menjadi milik umum. Kemudian merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang selanjutnya yaitu merek yang ditolak. A. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang B. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. C. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Selanjutnya yaitu bentuk dan lamanya perlindungan. Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa. Yang keempat yaitu pengalihan hak dan lisensi. Merek dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi pada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.
Perjanjian lisensi tersebut harus tercatat di Ditjen HKI dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Yang kelima yaitu sanksi pelanggaran. Sanksi yang dikenakan atas penggunaan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan merek atau indikasi geografis yang telah dilindungi adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penggunaan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang telah terdaftar dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna. Baiklah, saya Nadia Putrinata akan melanjutkan materi tentang desain industri. Yang pertama yaitu pengertian. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produksi, barang, komoditas industri, ataupun kerajinan tangan. Atau gabungan daripada keduanya yang berbentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi. Yang kedua, lingkup desain industri. Berbeda dengan persyaratan untuk paten yang menentukan paling sedikit 3 kriteria yang harus dipenuhi, maka untuk desain industri kriteria itu hanya untuk kebaharuan saja. Di samping itu, melanggar agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak bentuk dan lama perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuan. Sebagai pengecualian untuk kepentingan pendidikan mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam dari pemegang hak dijaga kerahasiaannya oleh pelaksanaan hal-hal di atas tidak dianggap pelanggaran. Rahasia dagang. Yang pertama, pengertian. Seperti yang disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui. Yang kedua, lingkup rahasia dagang. Dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa yang ketiga, lingkup perlindungan. Beberapa dagang adalah metode dagang dibandingkan metode pengolahan, karya intelektual tidak lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang perlindungannya yang tidak terbatas, proses dan tidak diketahui masyarakat serumit dan rezim HKI ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi ide selain paten. Yang keempat, pengalihan hak dan lisensi. Hak rahasia dagang dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal paten, lingkup dan perlindungan geografisnya lebih luas. Yang bersangkutan atau pihak yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan. Untuk dapat perlindungan dari